Kembali ke lokasi, para peneliti menemukan satu hal yang mengejutkan. Di dinding dalam ruangan tersembunyi itu terdapat semacam panel kecil yang dibuat dari lapisan batu berbeda. Setelah dibersihkan, panel itu memperlihatkan ukiran huruf Arab yang cukup jelas dan telah diterjemahkan berbunyi, "Sesungguhnya ini adalah rumah zikir bagi yang sabar dan yakin Muhammad akan datang membawa kebenaran setelahku." Tulisan ini menjadi pusat perhatian. Jika valid, maka pernyataan itu seakan datang dari masa sebelum kenabian Muhammad. Para ahli mulai mengkaji kemungkinan bahwa ukiran itu adalah bentuk nubuat dari Nabi Zulkifli, yang dikenal sebagai nabi dalam tradisi Islam dan juga tokoh spiritual dalam sebagian tradisi Yahudi dan Kristen. Ini membuat seluruh tim benar-benar tersentak. Dalam pertemuan berikutnya di Beijing, Xi Jinping terlihat mulai menunjukkan ketertarikan pribadi terhadap nilai-nilai dalam Islam. Ia bertanya langsung kepada seorang penerjemah bahasa Arab yang hadir dalam pertemuan, apa makna sebenarnya dari Subhanallah dan Muhammad Rasulullah? Penerjemah itu menjelaskan dengan singkat dan tenang. Xi Jinping hanya mengangguk, diam beberapa saat, dan memandangi layar yang menampilkan tulisan itu di dinding patung lesan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Presiden memerintahkan agar dibuat tim khusus yang bekerja langsung di bawah kantor kepresidenan untuk menyelidiki kemungkinan peran Islam dalam sejarah kuno Tiongkok, termasuk di masa pradinasti Tang. Ini adalah langkah besar dan tentu saja disambut dengan berbagai pandangan. Tapi yang jelas, ketertarikan Presiden terhadap penemuan ini terlihat semakin dalam. Di kalangan internal pemerintahan, mulai beredar desas-desus bahwa Presiden mulai mempelajari Islam secara diam-diam. Ia meminta penerjemah pribadi untuk menerangkan isi Al-Quran, khususnya bagian yang menyebut tentang Nabi Zulkifli. Dan perlahan, ketertarikannya tidak hanya pada aspek sejarah, tapi juga pada makna spiritual dan penemuan tersebut. Di lapisan masyarakat, meskipun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah, rasa penasaran mulai tumbuh. Beberapa rakyat mulai membaca artikel lama tentang hubungan Islam dan Tiongkok. Beberapa bahkan menemukan bahwa Islam sudah masuk ke Tiongkok sejak zaman dinasti Tang melalui jalur sutra. Berita tentang penemuan ukiran nama Nabi Zulkifli dan lafaz tasbih dalam struktur patung Buddha lesan mulai menjadi perbincangan terbatas di kalangan akademisi luar negeri. Meskipun belum dirilis secara resmi ke publik, sejumlah lembaga riset dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa mulai mengirimkan surat resmi ke pemerintah Tiongkok, meminta akses kerjasama ilmiah, dan beberapa universitas ternama seperti Al-Azhar di Mesir dan Universitas Madinah bahkan mengajukan permohonan langsung untuk meninjau lokasi. Xi Jinping menerima laporan itu dengan hati-hati. Ia menyadari bahwa jika informasi ini dibuka secara terburu-buru, bisa memicu ketegangan antar agama